adalah tahun dibukanya pintu-pintu mukjizat. Amin. Yuk kita perkatakan bersama. Tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mukjizat. Belum semuanya, masih ada yang setengah nggak percaya, apa sih itu pintu-pintu apa sih gitu ya kan? Pintu banjir kali ya gitu ya. Yuk kita perkatakan sekali lagi dengan suara keras. Tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mukjizat. Amin. Haleluya. Dan ini pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Di dalam Yosua pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ayat pertama sampai ke-8. Kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ketujuh. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tahun 2014 adalah tahun Ayin Dalet. Arti daripada Dalet yang pertama adalah pintu. Wih, itu pulang kasih roti. Yang kedua, orang miskin. Kita ulang lagi. Yang pertama, pintu. Yang kenceng kenapa sih ya? Baterainya habis ya. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, telinga. Amin. Telinga. Katakan telinga. Yang keempat, saksi. Hafal? Saksi ya. Jadi memiliki 4 arti. Kalau saya renungkan ini gini. Waktu kita jadi orang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Waktu kita jadi miskin di hadapan Tuhan, maka Tuhan telinganya akan terbuka kepada doa-doa kita. Amin. Dan kita akan menjadi saksi. Wih, mantap. Kemudian kita akan menjadi saksi dan apa yang terjadi? Pintu-pintu mukjizat akan dibuka dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan di tahun 2014. Bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Tuhan, semuanya mungkin. Itu Allah kita. Hari ini ada dalam pikiran kita, ada dalam kehidupan kita, janji-janji Tuhan yang kira-kira
Tuhan itu masih jauh. Tuhan itu nggak mungkin. Robohkan benteng-benteng nggak mungkin itu. Dan katakan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, semuanya mungkin. Amin. Yang pertama ini kita mesti robohkan dulu. Yang namanya tembok-tembok, benteng-benteng, kemustahilan. Kalau Tuhan bilang ya, maka jadi. Amin. Kalau Tuhan bilang ya, semuanya mungkin. Haleluya. Toel sebelah kanan kirimu katakan, sebab itu jangan putus asa. Jawab sebelah kanan kirimu, saya nggak akan putus asa. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, masuk tahun 2014, ada WL ngomong gini, Pak, semalam saya tidurnya jam 3 Pak, padahal paginya mau kebaktian tahun baru. Saya bingung, kenapa kenapa masih tidur jam 3? Iya Pak, saya menikmati malam tahun baru. Ini kan malam terakhir di tahun 2013 Pak. Saya seakan-akan gak mau tinggalkan ini tahun 2013. Saya bilang, lebay amat nih WL. Saya bilang gini, saya tidur jam 7. Jam 7 malam saya tidur. Habis ngobrol sama anak, sama istri, ya kan nonton TV, habis gitu doa, terima kasih buat di penghujung tahun. Sebelum berisik petasan saya tidur dulu. Kenapa? Bagi saya sama aja, mau malam tahun baru 14 sama tahun 2014 sama aja saudara. Setiap malam itu sama, yang penting Tuhan menyertai kita, itu aja. Jadi nggak usah histeris gitu ya. Ini hari terakhir, histeris disayang-sayang gitu ya kan. Ngapain ya Kak? Lewat ya lewat aja udah gitu. Bapak Ibu kasih Tuhan, masuk di tahun 2014, kita seperti Yosua, ada janji-janji Tuhan, pintu-pintu mukjizat dibuka di depan kita. Amin. Ada janji-janji kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar dari Yosua, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua adalah yang pertama ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wih, pintu-pintu terbuka, saudara. Ya, Alkitab berkata gini, setiap tempat yang kau injak, saudara punya kerinduan apa? Punya janji Tuhan apa dalam hidupmu? Ini pijakan kita. Dan itu akan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Yang kedua janjinya apa? Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Wih, tanah yang luas, wilayah yang luas, Tanah Abang, Mangga 2. Kalau kurang puas mana lagi? Jatinegara. Masuk sana aku menyertai engkau, firman Tuhan bilang gitu. Buka toko sana. Wih, mantap ya. Dikasih wilayah yang luas sama Tuhan. Dijanjikan wilayah. Dan Tuhan berkata, itu akan menjadi milikmu. Itu akan menjadi wilayah yang engkau miliki. Apalagi janji Tuhan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Wih, semua orang takut loh saudara. Kenapa? Karena Tuhan menyertai umatnya. Ya, kita menjadi orang-orang yang disegani oleh teman-teman kita. Kenapa? Buka combro, combronya laku. Buka toko handphone, handphonenya laku. Buka toko tas, tasnya laku. Tentunya bukan tas bajakan. Tasnya merek bener gitu. Apalagi, setiap melakukan usaha berhasil. Wih, orang lama-lama, ini orang pakai dukun dari mana ya? Atau sama kayak saya, ke Gunung Kawi. Atau pakai ke Jokobodo. Atau pakai suhu acai. Ini orang hebat nih ya Kak. Ya, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau, saudara. Musuh boleh datang menghampiri kita. Bersatu jalan mereka mendatangi kita, tetapi bertujuh jalan mereka meninggalkan kita. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Ini yang akan disampaikan Tuhan, itu janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Yosua, ini janjiku. Wih, mantap. Kalau saudara terima janji seperti Yosua, kemudian kira-kira Tuhan minta syarat apa? Syaratnya gini, setiap hari
engkau nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus nanya aku dulu boleh keluar atau enggak. Setiap hari engkau harus pakai baju putih. Sepanjang umur hidupmu pakai baju putih aja. Aku memberkati engkau, aku menyertai engkau, tetapi ini syaratnya. Enggak boleh keluar rumah, kalau keluar mesti nanya Tuhan dulu boleh keluar enggak. Kalau ada tamu mesti nanya Tuhan dulu, Tuhan ada tamu tuh. Pendeta, saya boleh nemuin enggak? Kalau Tuhan bilang enggak, ya kita enggak boleh ketemu. Setiap hari selama hidup kita harus pakai pakaian putih. Janji syarat Tuhan begitu enggak? Kalaupun begitu kita mau lakukan? Wih, ini kenyataan. Ada orang ikut setan, dulunya anak Tuhan, diaken. Tetapi setelah dia ikut setan, setan bilang gitu. Dia diberkati Tuhan, sekarang hartanya berlimpah-limpah, tetapi setiap hari di rumah pakai bajunya putih. Ngapain kaya ya, kalau nggak boleh pakai baju warna lain. Tasnya saudara, wih, itu semuanya ada tuh. Hermes, Louis Vuitton, wih, channel dicentral-centelin. Ya kan? Tetapi buat apa kalau nggak boleh keluar rumah? Kan ibu-ibu senengnya gitu kan? Pakai Hermes jalan ke Mangga 2. Undul ya kan? Ih, orang lihat Hermes. Tetapi ini punya Hermes 10 biji tetapi nggak boleh keluar rumah. Kalau ada tamu, nanya setannya dulu. Boleh ketemu nggak? Termasuk saya waktu datang. Datang ke rumah dia mau nginjilin saudara. Dia tanya setannya, Tuhan, hari ini pendeta Tanah Abang mau datang nih. Saya boleh ketemu nggak? Boleh katanya. Ih, puji Tuhan, setannya baik juga. Setan nggak ada yang baik ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan Tuhan? Setan katanya, bukan Tuhan. Apa yang harus saya? Servis aja yang terbaik, keluarkan semua kue, berbuat baik, jangan berdebat sama dia. Mateng nggak lo? Saya datang dia nggak mau debat. Semua yang ada di kulkas dikeluarin. Lebih baik daripada saya ke rumah pendeta cuma dikasih air putih. Saya bingung, ini pengikut setan baik juga ya. Nah, dia setannya setan dari Bali, saudara. Dulu gara-gara gitu. Hidupnya susah, dia ngomong, kalau ada orang atau apapun juga yang mau bisa buat saya kaya, saya ikut dia. Wah, di Bali dipegang loh sama setan, enggak dilepasin. Sekarang jualan ini saudara, kue, ya kan, kue-kue begitu, ya kan. Diberkati Tuhan, tetapi begitu hidupnya, dibelenggu. Nah, Tuhan kan enggak begitu kan. Kita diberkati Tuhan, kita tetap boleh jalan-jalan ke Anggrek, tetap boleh. Tetap boleh jalan-jalan di Plaza Senayan, tetap boleh di Grand Indonesia, tetap boleh muter-muter di Mangga 2, ya kan. Kalau Tuhan memberkati kita kayak gitu tuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih syarat yang diberikan Tuhan? Waktu Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau, syarat apa yang diberikan Tuhan? Ayat yang ke-7, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita ikut Tuhan, yang pertama kita harus kuatkan hati kita. Katakan bersama-sama, kuatkan hati. Walaupun rumahnya banjir seleher, kuatkan hati. Walaupun dihina orang, kuatin hati. Kadang-kadang kita ada di posisi, kadang-kadang seperti terjepit, seperti terpojok. Di saat itulah Alkitab berkata, Tuhan lihat hati kita, apakah hati kita tetap kuat, berpaut, percaya kepada Tuhan, atau hati kita mulai lemah, percaya dan berharap kepada Tuhan. Tahukah saudara, kalau kita takut untuk mempercayai Tuhan, kita akan kehilangan keselamatan. Kita buka ayatnya di dalam Wahyu 21, ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Wahyu 21, ayat yang ke-8. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak
percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Cuma takut. Takut mempercayai Tuhan. Dalam hidup ini takut, ternyata takut ini adalah kesalahan atau dosa yang sangat serius. Tetapi orang-orang penakut udah dosanya serius, disebut yang pertama lagi. Di bawahnya masih ada orang tidak percaya, masih ada orang keji, masih ada pembunuh. Osama bin Laden di belakang masih. Yang di depan siapa? Penakut. Sebab itu kalau kita ngaku percaya Yesus, kita harus kuat. Amin. Kuatin hati, sekali Yesus, tetap Yesus, walaupun yang nanya FPI. Percaya Yesus, percaya dong, kamu percaya juga dong. Nah gitu ya kan. Mesti begitu, siapa yang nanya? Percaya, tetap percaya, jangan pernah goyah iman kita. Percaya. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya ditanya. Kamu Kristen? Ya saya Kristen, sungguh-sungguh, bisa bahasa roh lagi, laba. Mantap gitu. Jadi masalah kuat, kita harus kuatkan hati. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah memperkatakan, merenungkan, membaca firman Tuhan, Taurat Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, maka segala janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Syaratnya cuma 2. Jangan takut. Milikilah hati yang berani, milikilah hati yang kuat. Kita diproses Tuhan, saya nonton satu film, ada kata-kata gini, kita diproses, kita menghadapi masalah, kita ditekan sampai hati domba menjadi hati singa. Wih mantap, hati domba menjadi hati singa. Kita ini domba, tetapi hati kita enggak boleh domba. Kita memiliki hati singa. Berani. Bapak Ibu kasih Tuhan, 2 hal ini yang diminta Tuhan. Kuatkan hatimu dalam hidup ini untuk tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya Tuhan menyertai kita. Dan segala janji-janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi tema khotbah saya hari ini, pagi hari ini adalah mengenal kuasa firman Allah. Ini yang pertama. Ya. Kalau yang keduanya menghidupi kuasa dari firman Allah. Yang ketiganya menikmati kuasa dari firman Allah. Jadi ini yang paling dasar. Apa? Mengenal. Enggak kenal maka enggak sayang. Kita punya buku yang namanya Alkitab. Di sini disimpan seluruh janji Tuhan. Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau, daerahmu akan kuperluas, orang akan takut menghadapi engkau. Syaratnya, renungkan ini Tauratku siang dan malam. Pak Niko katakan, baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Kenapa jemaat di Philadelphia, tadi dibacakan oleh Gembala Sidang, kenapa jemaat di Philadelphia dibukakan pintu-pintu yang tertutup oleh Tuhan? Kenapa? Karena tadi, pertama, mereka nggak pernah menyerah untuk percaya kepada Tuhan walaupun keadaannya susah. Yang kedua, karena mereka mendengar firman Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup di jemaat Philadelphia dibuka oleh Tuhan. Karena 2 hal ini. Sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal kuasa dari firman Allah. Apa sesungguhnya firman Allah? Kenapa kita harus membaca? Kenapa kita harus merenungkan? Mengapa kita harus menghidupi? Nah, ini dia. Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab ini adalah firman
Firman Allah. Katakan bersama-sama, Alkitab adalah firman Allah. Itu dulu. Sepakat? Ada yang membantah boleh? Enggak ada. Diketok palu. Ya. Yang kedua, Alkitab ditulis oleh banyak orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Percaya enggak? Alkitab adalah ditulis oleh orang-orang, orang banyak, enggak satu orang, orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain dari bahasa aslinya. Nah, ini dia. Ada bahasa Ibrani, ada Aram, ada Yunani. Jadi Alkitab ini aslinya itu hanya terdiri dari 3 bahasa aja. Aram, Ibrani, kemudian Yunani. Diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa suku-suku kecil mulai diterjemahkan. Wih, mantap itu Alkitab, saudara. Kemudian, Alkitab adalah buku yang paling kuno. Bagian paling kuno ditulis 4.000 tahun yang lalu. Namun Alkitab tetap saja menjadi buku yang modern dalam dunia ini karena di dalamnya ditemukan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang terbesar di dunia ini. Apa pertanyaan terbesar di dunia ini yang nggak bisa dijawab oleh buku lain tetapi dijawab oleh Alkitab? Apa? Pertanyaan yang paling mudah, rumahmu di mana? Pekerjaanmu apa? Anakmu siapa? Papamu siapa? Gampang. Pertanyaan yang paling sukar dijawab apa? Sampai rontok rambut nggak kejawab tuh pertanyaan. Tetapi Alkitab menjawab. Apa? Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang sukar dijawab adalah, dari mana asalku? Memang dari orang tua kita, tetapi orang tua kita dari mana? Dari kungkung. Terus kungkung dari mana? Aduh, siapa lagi tuh? Atasnya kungkung apa? Susah lagi kan? Atasnya lagi apa? Manusia asalnya dari mana? Enggak terjawab oleh buku-buku lain, enggak terjawab. Cuma dijawab oleh Alkitab, asal kita dari mana? Asal kita dari Tuhan. Di dalam diri kita ada roh, nafas Allah yang dihembuskan. Psh, jadilah kita. Amin. Kemudian pertanyaan sulit selanjutnya apa? Pertanyaan sulit selanjutnya adalah, mengapa saya ada di sini? Mengapa kamu di sini? Kebaktian, Pak. Iya, mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa? Rick Warren bilang gini, hidup adalah penugasan sementara. Hidup adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup adalah tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu arti, kenapa kita ada di sini? Karena kita diberi tugas dari Tuhan. Masing-masing dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan mengapa kita ada. Nah, itu dia tuh. Temukan tujuanmu, tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kita harus temukan ini. Apa ya tujuan Tuhan dalam hidup kita? Waktu kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, ini dia. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Sebab itu kita perlu doa, Tuhan tujuan saya apa sih? Walaupun tujuannya itu mungkin enggak spektakuler, tetapi waktu itu kita lakukan. Ini namanya adalah destiny, rencana Tuhan yang telah digenapi dalam hidup kita, dan kita waktu pulang kita terima mahkota daripada Tuhan. Kenapa? Kita sudah melaksanakan tugas. Pertanyaan selanjutnya yang sulit dijawab adalah, kemana tujuan saya? Kemana tujuannya? Ya tujuannya sih, Pak, saya berkeluarga. Kalau udah berkeluarga, saya punya anak, Pak. Kalau sudah punya anak, saya ngedein anak, Pak. Kalau udah ngedein anak, saya nikahin anak, Pak. Kalau anak udah nikah, saya pengen lihat cucu, Pak. Kalau udah cucu, saya pengen lihat cicit, Pak. Kalau udah lihat cicit, pengen lihat cucut, Pak. Kalau itu sudah semua, mau kemana lagi? Kemana ya? Cucu, cici, cicit, cucut, sudah lihat, mau kemana lagi?
pulang kemana? Pulang kemana? Nah, jawabannya ada di Alkitab. Kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Haleluya. Karena kita punya rumah di surga. Tuhan Yesus yang menyediakan. Alkitab terdiri dari 66 buku, terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 buku perjanjian baru. Perjanjian lama adalah sebelum Yesus lahir, perjanjian baru adalah setelah Yesus lahir. Ini Alkitab kita. Nah, kemudian kita akan tahu apa tujuan Alkitab. Kenapa kok kalau kita renungkan, kalau kita baca, kita renungkan, kita berjalan menurut Taurat Tuhan, firman Allah, Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Yang pertama, karena firman Allah adalah firman yang menghidupkan. Kita buka ayatnya, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, kita memiliki kehidupan ya dalam hidup kita. Mazmur 33 ayat yang ke-6 kita baca. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Kita baca, 1, 2, 3. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Segala tentangnya. Apa itu? Tentaranya. Dijadikan oleh apa? Firman-Nya loh. Dahsyat enggak? Jadi firman ini adalah firman yang menghidupkan, punya kehidupan, dan punya daya cipta. Luar biasa. Tuhan menciptakan semuanya, alam semesta dan tentaranya dan laskarnya dengan berfirman aja. Dek, semuanya jadi. Kemudian waktu kita baca firman Tuhan, ternyata kita lagi apa namanya? Menghidupkan ya, menghidupkan kematian dalam hidup kita. Harusnya kita ini mati, Saudara. Tetapi waktu kita baca firman, kita renungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam, maka dalam hidup kita ada hidup. Nah, ini dia nih. Yang kedua, Alkitab berkata, firman Allah itu seperti apa? Seperti air. Fungsinya air untuk apa? Untuk diminum. Terus untuk membersihkan, ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kita baca. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hebat enggak? Kita ini udah bersih. Karena apa? Kita suka ke gereja dengar firman. Kita suka baca firman. Kamu memang sudah bersih. Kemudian fungsinya juga menjaga agar tetap bersih. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Kita udah bersih sama firman. Waktu kita keluar rumah, itu bisa aja ada kotoran di pikiran kita. Bisa aja ada kotoran dalam pikiran, dalam hidup kita. Yang nempel tanpa kita sadari di pikiran kita. Kita baik, lama-lama jadi iya, terpengaruh sama lingkungan. Nah, firman juga menjaga agar kita tetap bersih. Mazmur 119 ayat yang ke-9 kita baca. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita baca. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apa kita bisa jaga hidup kita supaya bersih? Alkitab berkata dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu menjaga supaya kita tetap bersih. Haleluya. Selanjutnya apa lagi?
Alkitab berkata, firman adalah terang dalam hidup kita. Di dunia ini saudara isinya itu kegelapan. Gelap aja. Kebencian, kecemburuan, curiga, saling membunuh, saling mengingini milik sesamanya, tanah sesamanya, gelap saudara. Sudah tahu terang, tetap aja melakukan yang gelap. Kita hidup di Indonesia, contoh kegelapannya itu sangat gelap, saudara. Dari mana kita tahu ini? Panglima hukum aja bisa melakukan hal yang gelap. Saudara bisa renungkan ini enggak? Yang namanya Pak Akil Mohtar. Ya. Itu dia tahu hukum, saudara. Dia orang nomor 1 yang menegakkan hukum di Indonesia, tetapi bisa melanggar hukum. Apalagi kita. Makanya kita sering melanggar lampu merah gitu ya. Nyogok Pak RT gitu ya, supaya KTP-nya cepat selesai, ya kan. Kasih 20.000 ya kan. Untung nggak diusut KPK tuh saudara ya kan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini gelap, dunia ini gelap saudara. Harusnya kan orang kalau tahu hukum, harusnya kan orang kalau udah digaji, ya kerja aja udah digaji kok. Udah dapat bayarannya, tetapi ingin pendapatan yang lebih. Nah ini dia tuh, akhirnya melakukan hal-hal yang memang gelap. Hal-hal yang nggak boleh dilakukan, tetapi dilakukan. Nah sebab itu kita harus baca firman. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan, kalau yang lain melakukan gelap, kita tetap melakukan terang. Amin. Susah ya? Yang lain ngelakuin gak bener, kita ngelakuin bener. Bocengli tuh. Mosok yang lain boleh gak bener, kita harus bener. Pahlawan kesiangan. Tetapi kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kita harus lakukan bener ya bener, enggak ya enggak. Kita harus lakukan sebagaimana firman Tuhan. Yang kita baca, kita renungkan, kita hidupi. 2 Petrus 1 ayat 19 kita akan baca. 2 Petrus 1 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti kami memperhatikan. Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Kapan bintang fajar? Kapan fajar itu menyingsing terbit dalam hidup kita waktu kita ketemu Tuhan. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita harus mendengar firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan, kita harus banyak membaca firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam terang. Ini yang harus kita lakukan. Mazmur 119 ayat yang 105. Wih, 105. Berkata apa? Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo, ini ada pujiannya nih Pak Philip ya. Firman-Mu ya kan? Haleluya. Kita nyanyikan supaya kita ingat. Kuncinya apa Pak? Inggris. Kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi, terang bagi jalan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi, terang bagi jalan. Amin. Amin. Kita mesti punya hidup yang berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan. Tapi kita akan hidup sama gelapnya dengan dunia ini, bahkan lebih gelap dari dunia kalau kita jadi orang Kristen, tetapi enggak hidup dalam firman Tuhan. Firman-Nya enggak menerangi jalan kita. Yang selanjutnya, kenapa kita mesti membaca firman Tuhan? Alkitab berkata, firman Tuhan adalah makanan untuk rohani kita. Kita baca Matius pasal 4. Kayaknya lebih enak Pak Philip di sini deh. Saya lebih tenang. Ada hadirat Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita baca, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aneh enggak ini? Yesus berkata, manusia bukan hidup dari beras, dari nasi, dari roti. Pak, saya kalau enggak makan nasi padang, Pak, kepala nyut-nyutan. Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Amin. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Waktu kita cuma makan nasi, maka kita akan kena gula lama-lama. Karena Alkitab Tuhan Yesus kok berkatakan apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti, yang ini kita mesti pahami. Kita manusia nih. Kita nggak cuma hidup dari roti saja, tetapi kita juga harus hidup dari apa? Firman Allah. Jadi membaca firman Tuhan itu wajib bagi orang Kristen. Enggak sunnah, wajib. Kenapa? Kalau enggak seimbang, akan banyak masalah, akan banyak sakit penyakit, akan banyak persoalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena manusia bukan hidup dari roti saja. Kita harus baca firman. Supaya kita mampu berjalan di atas air. Mampu berjalan di dalam mukjizat kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Nanti baca selanjutnya ada Korintus 1 ayat 3, ayat 1 dan 2. Ada 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ada Efesus 4 ayat 12. Ya, ini tentang firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Yang selanjutnya, yang kelima adalah firman Tuhan adalah benih. Tuhan Yesus pernah sampaikan gini, firman Tuhan ini seperti benih. Kita berkata, kalau kita nggak pernah nabur benih, kapan kita akan nuai? Waktu kita baca firman, kita sedang mengumpulkan benih, menarik benih, mengumpulkan benih, menarik benih dari firman Allah. Waktu banyak benih dalam hidup kita, maka kita akan menikmati benih itu. Waktu kita tabur. Amin. Saya senang dengan 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Kita akan baca ini, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kapan kita hidup benar? Kapan kita hidup dari benar yang satu kepada benar yang lain? Hidup kita dipenuhi dengan benar. Benar beda sama baik. Benar itu kadang pahit. Kalau itu obat mesti kita makan. Benar itu kadang gak enak. Kebenaran itu menyakitkan kalau tahu suami kita selingkuh. Benar gak? Tetapi kalau kita gak tahu kebenaran itu, kita tenang. Tetapi di balik tenang ada
ada racun. Itu kebenaran. Hidup kita walaupun gak enak, harus mulai belajar dipenuhi dengan benar, 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 maka semuanya akan jadi baik. Tapi baik, baik, baik belum tentu jadi benar dan akan membawa kepada kebinasaan. Alkitab berkata, Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditaburkan. Tuhan menyediakan kita benih, kita harus ambil itu benih. Untuk apa? Hidup kita akan dipenuhi dengan kebenaran. Yang selanjutnya, apa sih firman Tuhan? Firman Tuhan adalah seperti pedang. Ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 17. Firman Tuhan adalah pedang roh. Ibrani 4 ayat 12 kita akan baca ini. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan adalah pedang. Ibrani 4 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wih, kalau kita, hidup kita dipenuhi dengan firman Allah. Firman Allah ini adalah pedang. Kita akan tahu membedakan mana yang gak baik, mana yang baik, mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang abu-abu. Kita akan bisa memisahkan itu karena ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ih, dahsyat saudara. Waktu Tuhan Yesus berkonfrontasi dengan iblis, Tuhan Yesus pakai firman. Hidup kita harus ada firman. Sewaktu-waktu iblis mendatangi kita, dia ngomong dalam pikiran kita. Dia ngomong gini, sakitmu gak sembuh. Kita harus ngomong gini, oleh pilur-pilurnya kita sembuh. Hidupmu akan terus susah. Ingat, nenek, kakek, ada kutuk pengembara. Kita harus patahkan. Di dalam Yesus aku diberkati berlimpah-limpah. Apalagi? Engkau enggak laku. Lihat umurmu. Udah sacapji. Sacaplak. Udah mau sicap. Wih, iblis dengar. Nangka makin tua makin manis. Tenang aja. Pak Alexander, Daniel Alexander menikah umur berapa? Umur 50 tahun. Istrinya orang Kanada, saudara. Umur berapa? Umur sicap lebih, sicaplak. Ketemu sama Pak Daniel Alexander. Oh, nggak ada kata expired dalam Tuhan. Expired pergi dalam nama Yesus. Roh yang menghidupkan, yang baru, berkat Allah, penyertaan Allah turun tercurah dalam hidupku. Kalau itu kita percayai akan terjadi. Benar saudara. Saya enggak menghina orang tetapi ini kesaksian. Di Gajah Mada saya ngelihat ada wanita, sorry ya, jelek banget. Artinya apa? Di sini itu cakep semua. Benar, di sini saya lihatin ini cakep semua. Jadi ada orang, seorang wanita yang di bawah banget, jelek banget. Dia datang ke gereja, dia ngomong, saya mau nikah. Ngelihat itu bingung juga dong. Ini berat, ini mau doain apa? Maaf, kalau orang dagang gini, emang pasarannya lemah ini, mau gimana? Tuhan gimana ya kak? Tetapi kan kita hamba Tuhan. Kita kasih janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Percaya, percaya, doain. Just, saudara tahu, nggak sampai 3 bulan. Wanita ini menikah dengan cowok yang lebih ganteng dari saya. Sampai saya minder, ya my God ya kan. Kenapa bisa begini ya kan? Bisa. Kenapa? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tetapi masalahnya adalah punya nggak pedang dalam hidupmu. Waktu iblis katakan gagal, gagal. Engkau katakan siapa yang bilang gagal? Tanah yang diinjak menjadi milikku. Tuhan memperluas daerahku.
Engkau akan gagal, siapa bilang? Orang menghadapi aku akan gentar karena Tuhan menyertai aku. Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di Indonesia. Amin. Saudara tahu orang kuatnya Jogja siapa? Nggak bisa jawab kan? Orang kuatnya Jogja? Oke, yang deket aja. Orang kuatnya Banten? Tuh, Ratno Karno. Salah. Saya kenal semua orang kuatnya. Orang kuatnya Bandung. Saya kenal semua orang kuat. Orang kuatnya Jogja, orang kuatnya Banten, orang kuatnya Bandung, orang kuatnya Pandeglang, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rontok semua sama kuasa Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nggak ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Nggak ada yang lebih berkuasa dari firman Allah. Waktu kita katakan firman itu hidup, firman itu mencipta, firman itu memberi kita kemenangan, firman itu memberi kita kesembuhan. Yes, firman adalah seperti pedang. Pak Riki udah pakai jas, artinya saya masih cepat. Baik Pak. Ini yang nomor 7, sampai 8 aja Pak, tenang aja. Firman Allah membantu kita berdoa. Yohanes 15 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita baca, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Dahsyat nggak ayat ini? Tetapi syaratnya apa? Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Yes, kalau firman Allah di dalam diri kita, berdoa minta apa saja kita berkata, Tuhan akan memberikannya. Dan saya kasih catatan gini. Meminta apa yang kita kehendaki secara harafiah berarti meminta seperti seseorang yang mempunyai hak dengan kekuasaan untuk memerintah. Hebat nggak? Waktu firman Allah ada di dalam diri kita, kita menjadi orang yang punya hak untuk kita memerintah. Kita minta untuk doa-doa kita diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Allah yang berkuasa ini ada di dalam mulut kita. Mulut kita ini berkuasa. Amin. Mulut kita berkuasa. Kita pakai dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang ke-7 adalah firman itu kekuatan kita. Matius 7 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Matius 7 ayat 24. Kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa yang rumahnya di atas batu bisa angkat tangan? Iya, rumahnya di atas batu, enggak di atas tanah, enggak di atas pasir. Kita pakai bahasa masa kini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu beton. Waktu banjir datang, waktu badai datang, dia tetap kuat. Amin. Kenapa kok kita kadang goyah? Kita gampang goyah, kita gampang kehilangan iman, kita gampang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Saya percaya karena kita nggak mendirikan rohani kita, rumah iman kita di atas beton, tetapi di atas pasir. Tetapi Alkitab berkata kalau kita ini mendengar perkataan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, seperti orang yang membangun rumahnya di atas beton. Artinya apa? Waktu badai datang, banjir datang, dia tetap kokoh berdiri. Saudara, kita perhatikan ini. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita akan menjadi orang Kristen yang militan. Kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Waktu kita mulai membangun hidup kita. Waktu kita mulai membiasakan hidup kita. Untuk setiap hari membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu ini nggak kita lakukan, maka kita akan jadi orang Kristen sepuhan. Tahu orang Kristen sepuhan? Pernah belanja emas? Beli emas di counter, ini apa warnanya kuning, emas, bukan, pakai aja warnanya kayak emas, orang taunya itu emas. Waktu kita kena keringat, itu yang kuning jadi hitam. Banyak kekristenan seperti ini. Ke gereja kuning, waktu pulang jadi hitam. Kenapa? Kenapa? Karena kita bukan jadi Kristen sejati, kita jadi Kristen sepuhan. Bagaimana supaya kita jadi Kristen sejati? Alkitab berkata, renung, baca,
renungkan, lakukan firman Tuhan siang dan malam. Aku akan menuntun engkau dari iman yang satu kepada iman yang lain. Aku akan menuntun engkau dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Beberapa tahun lalu saya pernah berkhotbah di tempat ini dan saya merasa berhutang karena saya layani seorang pemuda yang mau cerai dengan istrinya. Saudara tahu, saya cuma suruh, bagaimana Pak kalau diceraiin di depan hakim, bilang bawa Alkitab gak boleh cerai. Itu istri saya, Pak Hakim mau ceraiin, lawan Tuhan saya. Dia lakukan itu. Dia pakai pengawal apa itu? Pakai pengawal presiden untuk mendampingi proses perceraiannya, dan anak muda ini bawa Alkitab. Anak muda ini punya salah nggak? Salah. Kenapa? Dia sibuk cari kerja. Oh sibuk cari duit. Lupa memperhatikan istri. Artinya akhirnya istrinya kurang merasa diperhatikan dan dia lebih baik pilih cerai aja. Dipaksa cerai dan dia nangis datang kepada saya dan saya bilang bawa firman Tuhan, lawan hakim dengan firman Tuhan, gak usah pakai pembela. Dan saudara tahu, hakim gak berani putusin cerai dia karena dia bawa Alkitab. Dan hari ini keluarga ini sudah dipulihkan dan tinggal cici bubur. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Masalah apa yang mendatangi engkau yang ada dalam hidupmu, lawan pakai firman Tuhan. Mulai baca firman Tuhan dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita.